Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Diah Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis konten atau analisis isi. Next. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya pengertian analisis konten, syarat penggunaan analisis konten, tahapan dalam analisis konten, kelebihan dan kekurangan analisis konten. Ada pengertian analisis konten. Menurut Hostley, metode analisis konten ini adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Nah, objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti tersebut atau peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Adapun sistematis ini artinya penetapan isi atau kategorinya itu dilakukan menurut aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan generalis di sini artinya penemuan ini harus memiliki referensi teoritis. Next. Adapun syarat penggunaan analisis isi. Nah, analisis konten atau analisis isi ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Tetapi, analisis konten ini tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Nah, analisis konten ini yang dipergunakan memiliki syarat diantaranya data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Lalu, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan dan juga sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Lalu, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut itu bersifat khas atau spesifik. Next. Lalu ada tahapan dalam analisis konten. Menurut Kripperdorff, ia memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam analisis konten. Di antaranya ini unitizing, pengunitan, sampling atau penyamplingan, recording atau perekaman, reducing atau penyederhanaan data, abductively atau pengambilan kesimpulan, serta narrating atau penafsiran. Nah, unitizing adalah upaya untuk mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan atau data-data yang lain yang dapat diobservasi lebih lanjut. Unit di sini adalah objek penelitian yang dapat diukur dan dinilai dengan jelas. Lalu sampling di sini adalah cara analisis untuk menyederhanakan penelitian dengan membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Nah, dengan demikian terkumpullah unit-unit yang memiliki tema atau karakter yang sama. Lalu adapun recording di sini maksudnya bahwa unit-unit di sini tuh dapat diputar ulang gitu tanpa harus mengubah makna. Recording juga berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca atau pengguna data itu dengan menggunakan penjelasan naratif atau menggunakan gambar pendukung. Adapun reducing ini membutuhkan penyediaan data yang efisien, atau reducing ini dibutuhkan agar datanya itu lebih efisien, juga lebih singkat, padat, dan juga jelas. Adapun inferring di sini tahap ini itu mencoba menganalisa data lebih jauh dengan mencari makna dari unit-unit yang ada. Nah, dengan begitu, tahap ini tuh akan menjembatani antara sejumlah data deskriptif dengan pemaknaan, penyebab, pengarah, atau bahkan memprovokasi para audiens. Lalu narrating di sini merupakan tahap yang terakhir, itu upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam narrating atau narasi ini juga biasanya berisi informasi-informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham
dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Next. Selanjutnya ada kelebihan analisis konten. Di antaranya itu tidak dapat dipakai manusia, tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis konten ini bersifat non-reaktif karena tidak adanya orang yang diwawancarai atau dapat mengisi kuesioner atau minta datang ke laboratorium. Lalu biaya yang dikeluarkannya juga ini lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain karena sumber datanya juga lebih mudah atau lebih dapat dicari seperti di perpustakaan dan lain sebagainya. Lalu analisis konten ini juga dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Next. Nah, setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Kekurangan dari analisis konten ini diantaranya kesulitan menemukan sumber data yang membuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jadi, sumber datanya ini sulit ditemukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas itu. Lalu, analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel, tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima kecenderungan. Dan apabila ingin melihat menunjukkan hubungan sebab akibat ini harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain agar dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.